basis filosofinya Marx itu sebenarnya kalau dicermati ada 3. Yang pertama kebebasan dan kreativitas, yang kedua kesetaraan, dan yang ketiga kritiknya terhadap kapitalisme. Kalau ini titik pijak pemikirannya. Kebebasan itu dasar hampir semua pemikir filosof modern. Semuanya menyarankan bebas. Hidup kita ini bebas, baik bebas dari maupun bebas untuk. Bebas dari itu berarti dari yang mengikat kita. Kalau bebas untuk, bebas mau ngapain. Indonesia ini orang-orangnya mungkin sangat pinter kalau disuruh bebas dari, tapi kalau sudah bebas untuk, kamu bingung biasanya. Bebas dari bayar SPP, bebas dari, bebas itu gampang berarti. Begitu terus kalau sudah bebas mau ngapain, itu bingung. Untuk biar kalau sudah bebas ngerti mau ngapain, harus ada kreativitas. Bebas tapi tidak kenal kreativitas, biasanya kita tidak bisa bebas yang freedom for. Bebas untuk apa terusan? Kalau tiba-tiba kalian tak bilang, "Dah ya, ayo saya manut, minggu depan temanya apa?" Kamu pasti paten gerunung, apa ya? Nggak jelas, kenapa? Kalian nggak punya wawasan sehingga nggak bisa, aku mau ngapain itu nggak ngerti juga. Bebas untuknya kalian tidak ngerti. Wis manut lah pokoknya, suka-suka lah, keahlian kita itu wis manut. Tapi begitu nggak enak, terus pingin bebas, freedom from, pingin berontak. Lo kemarin disuruh usul tidak mau, begitu diatur terus sekarang berontak. Nah itu berarti bebas tapi tidak kreatif. Jadi setiap individu itu hakikat dirinya itu bebas. Nggak ada orang yang tidak bebas, apalagi pemikiran. Nggak ada pemikiran yang tidak bebas. Setiap orang bebas mikir, bebas kreatif. Itu basis yang pertama. Maka semua sistem yang mengekang kebebasan itu sistem yang harus dihancurkan, karena pasti nggak manusiawi. Kenapa nggak manusiawi? Karena ternyata hakikatnya manusia itu bebas. Orang boleh ikut orang lain, orang boleh tunduk, tapi harus pilihannya sendiri, bukan karena paksaan. Itu ada bedanya. Minum karena dipaksa dengan minum pilihannya sendiri, yang nilainya beda. Ini pilihanku sendiri jadi enak. Tapi kalau dipaksa, aku sudah minum, ayo Pak minum, awas kalau nggak minum, itu nggak enak. Sama-sama enak, rasanya nggak berubah. Tapi ketika dasarnya kebebasan dengan dasarnya keterpaksaan, itu beda. Oke, nggak usah, contohnya banyak, nggak usah ditambahin lagi. Yang kedua kesetaraan, equality. Hampir semua filosof Barat juga pro dengan kesetaraan, egalitarianisme. Kita semua itu sama kok dalam posisi, cuma seandainya ada beda, itu bukan posisinya tapi fungsinya. Malam ini di sini aku yang ngomong. Mungkin next time tiba-tiba saya dipindah ke Amerika maupun ini tidak bisa ngaji filsafat toh. Nah, mungkin salah satu di antara kalian nanti yang melanjutkan. Itu namanya berarti apa? Aku di sini tidak ada hubungan sama posisi, cuma fungsinya aja. Fungsiku hari ini ngasih tahu dengan apa yang aku tahu tentang filsafat, dan kamu berposisi sebagai pendengar. Besok mungkin ganti fungsi, mungkin kamu pulang kampung, slide-nya kan sudah ada, rekamannya ada, tinggal kamu ulang. Di kampung kamu bikin ngaji filsafat yang baru, tidak apa-apa, kamu memainkan fungsiku. Jadi tidak ada posisi, yang ada fungsi. Itu setiap orang setara. Aku ngomong di sini itu dulunya aku juga duduknya di tempatmu situ. Mungkin guru-guruku dulu yang ada di sini. Jadi sekarang aku memainkan fungsi yang berbeda. Itu kita setara. Ya kamu sama orang tuamu kan juga gitu. Kamu memerankan fungsi sebagai anak, orang tuamu sebagai bapak dan ibu kan gitu. Apakah ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah? Tidak ada. Kalau saling menghormati, ya kamu harus menghormati yang tua, tapi positioning sama.
Karena begitu ada hierarki atas bawah, hierarki atas bawah ini nanti yang akan jadi cikal bakal namanya hegemoni dan penindasan. Kalau dosen kamu letakkan di atasmu, itu alamat ada potensi untuk terjadi hegemoni dan penindasan. Pacarmu kamu letakkan di atasmu, pokoknya kamulah segalanya bagiku, apapun buat kamu, itu alamat akan terjadi hegemoni dan penindasan. Kamu akan diatur, ditindas meskipun kamu senang. Tapi itu relasi yang tidak manusiawi. Itu kan kalau tauhid, orang nggak boleh atas bawah, karena setiap makhluk itu sejajar, di atas makhluk hanya Khalik. Itu kan tauhid. Jadi tauhid itu asumsinya egalitarian sebenarnya. Tidak ada atas bawah di kalangan makhluk. Dan asumsi yang ketiga itu kritik kapitalisme. Nanti kita lihat, karena di kapitalisme ada eksploitasi, manipulasi, hegemoni, dan seterusnya. Jadi basis filosofinya 3, bebas dan kreatif, setiap orang itu setara, dan kapitalisme harus dibasmi. Dari sini nanti melahirkan filsafat yang sangat terkenal, yaitu Marxisme. Nanti Marxisme pasti tidak sempurna. Neo-Marxisme mengkritik habis-habisan dan menyempurnakan. Yang anti-Marxisme juga banyak. Cuma malam ini ngerti dulu tentang Marxisme, karena banyak orang yang tidak setuju, ngertinya sepotong-sepotong, tiba-tiba marah-marah kan. Kita harus jelas dulu apa itu Marxisme, bedanya apa sama komunisme, kemudian bedanya apa sama Leninisme. Dulu yang di Indonesia ini Marxisme apa komunisme apa Leninisme atau sekedar sosialisme apa? Kita kan nggak sering itu, pokoknya kuabe PKI kan gitu aja kalau di Indonesia. Ya, jadi tidak cerdas membaca itu. Ada beda yang jauh. Marx sendiri aja kan tadi tak ceritain sampai bilang, loh kalau Marxisme itu kayak gitu, aku bukan Marxis kalau gitu. Kan gitu. Itu kan sama kayak nanti neo-Marxis Habermas itu kan, begitu dia berbusa-busa ngomong kebebasan, pembebasan, emansipasi, nggak ada mahasiswa. Kalau gitu kita harus demo. Ya, kalau demo bukan urusanku. Kamu keliru menafsirkan itu. Nah, itu Habermas. Jadi kita pahami dulu apa Marx dan pikiran-pikirannya. Oke. Ini biasanya yang dijelaskan di mana-mana. Teori paling dasar dari Marx bahwa struktur sosial, pranata sosial dalam kehidupan kita itu sebenarnya ada 2 variabel. Ada dasarnya, ada fondasinya, yang itu ekonomi, yang itu disebut base structure atau economic base, dan ada implementasi, aplikasi, kemudian apa nih? Kalau itu dasar, kalau rumah itu ada tiang dan dindingnya, itu namanya superstructure. Base structure itu ekonomi, alat-alat produksi, hubungan produksi. Kalau superstructure itu hukum, politik, budaya, agama, itu superstructure. Penting sih semuanya, cuma dalam hal pengaruh mempengaruhi, economic base structure itu berpengaruh terhadap superstructure. Jadi kehidupan kita secara sosial itu dasarnya sebenarnya relasi ekonomi. Jadi hubungan yang bersifat ekonomi. Kamu bisa di sini, saya bisa di sini. Itu dasarnya sebenarnya ekonomi kalau menurut Marx. Ya kan? Kamu bisa di sini karena mungkin punya motor. Saya juga punya motor. Kemudian kamu punya kenalan-kenalan karena kamu bisa kuliah. Yang nggak bisa kuliah nggak bisa nyampe sini dia. Ya kan? Kamu bisa nyampe sini juga karena mungkin kamu sempat baca-baca filsafat. Yang nggak ngerti filsafat yang di kampung-kampung juga nggak akan mungkin nyampe sini. Kamu relasinya sebenarnya diawali dari ekonomi. Apalagi hukum juga awalnya juga relasi-relasi ekonomi. Sosial, agama juga sering-sering gitu kan.
Siapa yang jadi kiai, gimana posisinya kiai terhadap umatnya, gimana posisinya pendeta, itu sebenarnya semuanya relasi ekonomi. Nanti kita lihat gimana berpengaruhnya economic base. Itu kan tiap hari kita bilang UUD itu kan, ternyata ya ujung-ujungnya ya duit. Kalau nggak ada duitnya, kamu anggap teh ini apa kalau bukan? Anggap teh itu gratis gitu. Kamu berdoa turun dari langit, enggak, itu ada ekonomi juga. Faktor ekonomi terlibat. Ya kan? Ruangan ini, AC ini, LCD, laptop, PowerPoint, itu semua relasi-relasi ekonomi. Jadi enggak, ekonomi dasarnya kalau katanya mah. Ada chaos, ada kacau tadi, ada revolusi menurunkan kalangan feodal, ada, sebenarnya dasarnya sama, ekonomi. Kamu lihat, kita lihat DPR kemarin tawuran sampai banting meja. Itu kalau kamu tarik-tarik akhirnya kemana? Ekonomi. Ditarik ke bawah ini sini ekonomi. Jokowi belusuan, harus tarikin aja. Kamu kesini nanti ketemunya pasti juga ekonomi. Kamu kasih contoh apapun nanti ujungnya juga ekonomi. Apalagi kasus Tesi ditangkap polisi narkoba. Coba kamu tarik, kenapa ya Tesi narkoba dan itu apa? Mungkin karena sudah mulai nggak laku, kemarin terkenal, terus akhirnya cari pelampiasan. Nggak laku itu kan urusan ekonomi. Dia tersisihkan di industri hiburan hari ini yang dengan ada ekonomi lagi, ada relasi ekonomi. Sampai hari ini yang grupnya KIH sama grupnya KMP nggak selesai-selesai tawuran. Itu kalau kamu tarik-tarik, oh iya, sebenarnya urusannya ekonomi. Lagi-lagi ekonomi. Oke. Cita-citanya manusia hari ini itu kan cita-cita paling tinggi sebenarnya kaya. Ya kan? Jabatan itu kan jembatan untuk memperoleh kekayaan. Orang jabat, makanya banyak pejabat yang korupsi. Itu kan karena cita-cita tertingginya itu kekayaan. Dan untuk bisa dapat jabatan, kamu harus punya pendidikan tinggi. Jadi kalau di ranking pendidikan, terus jabatan, terus kekayaan. Itu modus berpikirnya orang hari ini. Berarti apa? Yang paling penting ternyata kekayaan. Kalau kamu tak tanya satu-satu ya, kegelisahanmu apa sih jadi mahasiswa hari ini? Itu sebagian besar sih yang kamu pikir, besok saya jadi apa ya Pak? Ya kan? Saya sudah kuliah ini Pak, S2, S3. Terus kira-kira besok kalau ada lowongan dosen saya bisa masuk nggak Pak ya? Ya kan? Ujungnya mesti ke sana. Kawin pun, Mas sudah pacaran lama kok nggak kawin-kawin. Mau sih Pak kawin, tapi tak kasih makan apa ya Pak? Loh, kan ekonomi yang kamu bahas tiap hari. Nggak berani kan kamu, alah ikhlas saja Allah sudah ngatur rezekinya. Berat. Nggak berani ya. Pertimbangannya selalu ekonomi. Banyak hal yang hari ini bikin galau di kepalamu, itu sumbernya ekonomi, dan nanti akhirnya juga solusinya adalah ekonomi juga, duit. Silakan kamu rinci ya, nanti pulang nih kamar, tulisin satu-satu problemmu. Nomor 1, nilaiku kok enggak naik-naik ya sejak dulu. Nomor 2, kok enggak punya pacar-pacar ya. Nomor 3, aku kok gampang sakit ya. Misalnya nomor 1, nilainya enggak naik-naik. Ini kan aku jarang beli buku sih. Wah, beli buku butuh duit ini. Oh ini jarang, itu kan aku enggak punya pacar ya. Wah ini mesti kurang gaul ini. Untuk bisa gaul perlu HP baru, laptop baru, perlu duit lagi. Aku kok gampang sakit ya, kamu makan ini dengan keringan terus. Ya waduh ya. Lo ya kan solusinya sederhana, duit lagi. Ujungnya nanti, dan itu yang dilihat oleh Marx. Bulat seperti apa ya, akhirnya duit. Ya kan, ada problem apapun ya duit. Jadi di structure kehidupan kita, dasarnya ternyata ekonomi. Kalau ekonomi beres, itu apapun beres biasanya. Kalau ekonominya nggak beres, oh itu biasanya mengimbas ke yang lain.
Kita lanjutkan. Jadi ini sebenarnya teori dasar bahwa bahkan yang namanya negara, kalau dimengerti kekuasaan, itu sebenarnya dilahirkan oleh orang yang menguasai modal, orang yang menguasai ekonomi untuk melindungi hak-hak mereka. Adanya negara kan melindungi biar orang kaya haknya nggak diambil orang-orang yang miskin. Kemudian diatur gimana caranya kan gitu. Jadi katanya Marx, simple, kita nggak perlu analisis daki-daki, nyari filsafat lah, nyari teori apa lah, hermeneutik lah, apa, tidak penting. Kalau duitnya tidak, kalau ada uangnya beres, ya kan? Kan banyak orang bilang dengan pura-pura bahwa uang itu tidak nomor satu. Tidak bisa. Kamu boleh nggak menomorsatukan uang, tapi ya di setiap nomor kamu butuh uang. Nomor 1, 2, 3. Coba aja, kamu prioritasmu apa wis? Nomor 1 Pak, kuliah dulu Pak. Nomor 3, uang itu nomor terakhir Pak. Iya, tapi nomor 1 sampai nomor itu butuh uang semua. Nggak ada yang nggak butuh uang. Jadi solusinya ekonomi, economic base. Ekonomi jadi dasar kehidupan. Relasi sosial kita ditentukan juga oleh tingkat ekonomi kita kan. Coba dilihat siapa temanmu itu biasanya level ekonominya nggak jauh-jauh. Nah ya kan, apalagi yang gerombol di sini setiap Rabu malam itu wis gak kacek biasanya. Coba kamu yang kelas tinggi yang mungkin tiap hari bawa mobil, sudah punya Alphard, sudah banyak, nggak mungkin melok ngaji filsafat di sini. Yang kelas-kelas sini ini kan kelas motor-motor, kelas pitung, kelas apa kan gitu yang di sini. Tapi yang kelas ini enggak, kenapa relasi sosial? Mungkin sama-sama senang filsafat, tapi gerombolannya bisa beda. Mungkin sing naik kelas Alphard itu ya kelasnya ya filsafat Jakartanan, filsafat orang-orang pinter, profesor-profesor, itu kan teman diskusinya. Kalau kita sing ngangkring ya filsafatnya ini cukup. Jadi kenapa relasi ekonomi kuatnya wong semene iki? Boleh sing gratisan, sing nyantai-nyantai, nggak dituntut macem-macem, ramai neng bayare, lainnya kan gitu. Sementara kalau kamu ikut kursus filsafat kayak gini, mungkin di Paramadina berapa, di iCash berapa, di anu berapa, ini kan gratis ya. Dan kalau kamu ikut yang bayar-bayar itu mungkin lebih bermutu, jauh lebih bermutu daripada di sini. Tapi yo piye meneh. Ratuan bayar ya kan. Loh, masjidnya kan kalau masjidnya kuat itu dia mungkin sing diundang filosof-filosof Profesor Van Magnus Suseno apa Budiardi mana siapa di sini. Cuma karena kuatnya ya level ini ya langsung digoreng kan gitu. Loh itu relasi ekonomi. Kalau ada yang ngomong kan ada yang ikhlas wa'ala, itu kayak bambu tidak. Kayak ini itu kan ikhlasan, tidak bisa itu. Relasi ekonomi, sejauh mana jaringanmu itu biasanya nggak jauh-jauh dengan kapasitas ekonomimu. Oke. Ya mungkin kamu kenal orang-orang besar, tapi yang besar itu begitu kenal kamu biasanya terus lupa. Kenapa? Level ekonominya beda. Ya kan? Dia tidak mungkin jadi akrab gaul sama kamu, kenapa? Levelnya beda. Level ekonomi karena dia bawa mobil, bawa apa, sementara kita nyengker, nggak mungkin disambung. Jadi kita penggemar mereka, mereka nggak mungkin penggemar kita. Nah itu relasinya nggak bisa setara pasti. Oke. Nah ini asumsi selanjutnya. Jadi yang tadi bahwa base structure itu menentukan superstructure. Yang superstructure dan base structure tadi itu menentukan kesadaran. Relasi ekonomi yang jadi dasarnya itu kan membentuk kesadaranmu, siapa aku ini. Aku itu wong melarat Pak, aku itu wong biasa-biasa Pak, kuatku yo segitu Pak, kuatku itu membentuk kesadaran. Jadi relasi ekonomi menentukan kesadaran dan menentukan relasi sosial. Yang kayak tadi tak ceritain, jaringanmu itu ya tidak akan jauh-jauh dari level ekonomimu. Kenapa? Karena kamu sadar siapa dirimu. Justru mungkin akan jadi penderitaan luar biasa
kamu tidak sadar level ekonomimu. Ya kan? 1 bulan penghasilanmu berapa, gayamu ingin kayak konglomerat, kamu ingin HP terbaru terus, kamu ingin iPad terbaru, ingin baju paling, itu malah tidak sadar diri, malah kamu sengsara. Jadi model produksi, level ekonomi itu menentukan kesadaran. Dan kesadaran dari level ekonomi itu menentukan relasi sosial. Dari situ nanti lahir kelas sosial. Oh iyalah, filsafat masjid ya level kita lah. Nanti ada mungkin filsafat level hotel, ada filsafat level, nah kalau kita level baru level itu dari kelas. Kita merasa senasib satu level, ini kan kesadaran bersama. Iya Pak, saya aslinya nggak filsafat sih Pak, ngerti filsafat sidik-sidik, teman-teman coba gitu lah. Melahirkan kesadaran, melahirkan kelas baru. Dan dari relasi antar kelas itu nanti lahir negara, lahir politik. Jadi arahnya begitu. Diawali dari base structure yang ekonomi, yang berpengaruh ke bidang yang lain. Dari situ terus muncul kesadaran kelas. Dari situ lahir dunia sosial, yang dunia ini harus ditata, terus orang butuh negara. Jadi jeluntrungannya di situ. Setiap orang, kamu sadari apa enggak, sebenarnya kamu sudah punya identifikasi kelas. Misalnya kamu lihat konglomerat kayak apa, artis kemarin siapa, Raffi Ahmad kawin gitu kan. Begitu lihat Raffi Ahmad, kawin kayak gitulah, otomatis kamu sadar, tidak mungkin aku iso kayak gitu. Kenapa? Tidak kelasnya. Kamu sudah ngerti. Jadi kesadaran kelas. Kamu lihat misalnya jalan-jalan di mall, kamu lihat cewek cakepnya luar biasa, begitu kamu lihat cakep ya tapi tidak mungkin mau sama aku. Kenapa? Kamu sadar kelasmu. Itu kesadaran kelas. Ya mungkin ketemu yang selevel sama kamu baru kamu mau suat-suit, tapi kayak gitu tidak level mesti. Hanya enak dilihat, nggak mungkin mau sama aku kan gitu. Dan kamu nggak nyoba-nyoba bodoh. Kenapa? Kamu tahu kapasitasmu, kamu ngerti kelasmu. Itu kesadaran kelas. Mungkin kamu punya teman kaya luar biasa, terus ke kampusnya bawa mobil keluaran terbaru, kan kamu juga otomatis bilang, oh itu berarti laisa minna. Jadi minna wa minhum, itu kesadaran kelas. Ya macam-macam sih, nggak cuma itu kesadaran kelas itu ya, termasuk aku tahlilan, dia nggak tahlilan, itu kesadaran kelas. Aku KIH, dia KMP, itu kesadaran kelas. Aku itu sebenarnya kelas-kelas terbentuk variatif sekali, tapi dasarnya pasti ekonomi. Awalnya itu pasti ekonomi. Jadi kesimpulannya apa? Struktur ekonomi itu menentukan tindakan, menentukan perilaku. Dan secara tidak sadar ada namanya determinisme. Determinisme itu Jabarian itu kayak Jabariyah itu loh. Jadi kamu dipaksa, fatalisme secara fatal oleh kelasmu. Kamu nggak bisa mengelak. Kamu gaya kayak gimana pun orang tetap ala, kamu kelasmu kan gitu. Susah kamu nutupi kelasmu. Kenapa? Karena kamu dibentuk oleh masyarakatmu sesuai dengan klastermu. Yang kamu pikirkan, yang kamu lakukan, yang kamu omongkan, gayamu tiap hari itu sebenarnya determinasi dari kondisi sosial. Yang kondisi sosial itu didasari oleh kondisi ekonomi. Nggak bisa dibohongi. Itu sudah levelnya, itu makanya disebut determinisme. Jadi yang menentukan, kalau di Islam kan ada Jabariyah. Jabariyah itu deterministik, tapi yang menentukan Allah. Nah, ini determinisme ekonomi. Jadi kondisi ekonomi menentukan perilaku sosial, dan perilaku sosial akan mencetak jadi orang seperti apa kita. Nah, itu Marx. Jadi namanya determinisme sosial.
yang bikin kamu kayak gitu itu sebenarnya dunia sosial. Ada yang pemalu, ada yang pemarah, ada yang minder, ada yang optimis. Itu sebenarnya yang mencetak dunia sekelilingmu. Kamu nggak sadar aja. Kamu merasa ini aja yang benar. Ya enggak, yang marah kan Pak. Hidup itu harus tegas. Kalau nggak marah, kelemak-kelemek nggak seru. Ini sebenarnya kamu dilahirkan oleh lingkungan sosial. Ada yang lain, enggak Pak, hidup itu harus lembut, lentur, jangan ngamukan, jangan. Itu juga lingkungan sosialmu yang melahirkan kamu seperti itu. Jadi ada ekonomisme yang jadi dasar. Dari ekonomi lahir perilaku sosial, dan perilaku sosial itu nanti yang mendeterminasi perilaku kita sehari-hari. Itu teorinya Karl Marx.